Hai hai hai, welcome back to KUP Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Happy reading! You Are Mine, bab 9. Kita ke KUA. Aku ingin bicara denganmu sebentar, Zura. Christian menarik tangan Azura setelah semua orang masuk ke dalam bioskop. Tapi aku tidak. Azura menepis tangan Christian lalu melanjutkan kata-katanya. Tidak ada yang harus kita bicarakan. Azura lanjut berjalan dan ketika kakinya sedikit lagi menyentuh pintu teater satu itu, Christian kembali menarik tangannya. Apa kau cemburu? Tanya Christian keluar begitu saja. Cemburu? Untuk apa aku cemburu, Tuan Muda Cook? Aku dan dirimu tidak ada hubungan apapun. Azura mengambil handphonenya dan mencari sesuatu di Google. Ucapnya sembari memperlihatkan layar handphonenya tepat ke depan muka Christian. Menurut Halodoc di Jakarta, kecemburuan adalah emosi yang muncul ketika seseorang merasa tidak aman dengan hubungannya. Hal ini normal dan setiap hubungan karena menandakan bahwa pasangan masih peduli dan mencintai. Sebut Azura persis seperti kalimat yang sedang Christian lihat di layar handphone Azura. Itu artinya, kata cemburu hanya berlaku pada orang yang memiliki hubungan. Sedangkan kau dan aku, tidak. Azura menepis tangan Christian sekali lagi. Tapi kali ini bukannya terlepas dari pegangan tangan Christian, dia malah ditarik mendekat oleh Christian. Dengan satu tangan, Christian mampu menarik tubuh mungil Azura menjadi sangat dekat dengannya. Lepaskan aku, Tian. Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Atau bagaimana kalau Yizin yang melihat apa yang kau lakukan padaku ini? Suara Azura kaget karena tindakan berani Christian yang tiba-tiba itu. Apa aku terlihat peduli? Bersama dengan jawaban super cuek yang meluncur dari mulutnya, Christian menatap lurus ke dalam mata Hazel Azura. Azura auto menoleh ke samping. Pipinya terasa aneh saat bertatapan dengan Christian dalam posisi seperti itu. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Tapi apapun masalah yang ada di antara kalian berdua, mungkin sebaiknya kalian selesaikan jauh dari tempat ini. Yizin sudah mulai bertanya-tanya kalian berdua di mana. Ucap Lizzie yang tahu-tahu sudah ada di sana. Azura otomatis bergerak untuk melepaskan dirinya dari dekapan Christian. Tapi Christian, dia sama sekali tidak bergeming. Dia tidak terlihat panik saat Lizzie, adiknya, memergokinya dengan Azura. Tolong katakan pada Yizin dan Alhen, aku dan Azura tiba-tiba harus pergi. Kalau mereka tanya kami kemana atau karena apa, katakan saja kau tidak tahu. Christian melirik ke arah adiknya dari ujung ekor matanya. Sebuah senyum penuh hawa-hawa kelicikan pun terbit di wajah imut Lizzie. Well, dengan senang hati akan aku lakukan. Tapi kau harus membuatkanku AI seperti yang kau buatkan untuk Kak Arka dan juga Alhen. Bagaimana? Sebuah bateran yang cukup berat untuk dikabulkan sebenarnya. Christian sangat ingat kalau ayah mereka, yakni William Cook, tidak membolehkan Lizzie terlalu berdekatan dengan teknologi super canggih sekelas AI karena Lizzie adalah tipikal orang yang sangat resek. Bila benda secanggih itu ada di dalam genggaman tangannya, maka tidak tahu masalah apa yang akan dia perbuat. Yang ujung-ujungnya ayah mereka juga lah yang harus membereskan masalah itu. Tapi hal yang tidak terduga malah terjadi. Christian setuju untuk membuatkan sebuah AI untuk adiknya itu. Baiklah, akan aku buatkan satu untukmu, ujar Christian yang langsung disambut dengan rasa senang luar biasa oleh Lizzie. Oke, kalau begitu selamat menyelesaikan masalah kalian berdua ya. Dan ya, satu lagi, aku akan senang kalau Kak Zura menjadi kakak iparku. Kak Zura, kau mendapatkan satu dukungan dariku. Celoteh Lizzie lalu kabur ke dalam bioskop meninggalkan Azura yang terbengong dengan kata-kata Lizzie.
kita harus bicara. Christian langsung melepaskan pegangan tangannya di pinggang Azura dan menarik Azura untuk pergi dengannya. Azura yang sudah tidak bisa berkata apapun lagi itu akhirnya terpaksa ikut bersama Christian. Sesampainya di mobil Christian mempersilahkan Azura untuk masuk ke dalam mobilnya lalu memasangkan seatbelt untuk Azura. Azura tentu saja pangling dengan perlakuan berbeda Christian ini. Dia menolehkan wajahnya ke arah yang berbeda agar terhindar dari wajah Christian yang sangat dekat darinya. Dan di saat Christian selesai memasangkan seatbeltnya, barulah Azura berani untuk melirik Christian diam-diam. Kita mau kemana? Tanyanya pelan dengan sisa-sisa keberanian yang ada. Tapi Christian malah tidak menjawab. Sok misterius, seru Azura dalam hati karena tidak mendapat jawaban dari Christian. Mata Azura kini mengikuti kemana arah Christian berjalan. Bahkan saat Christian duduk di sampingnya, bola matanya mengikuti gerak-gerik Christian. Bola matamu bisa copot kalau kau seperti itu terus. Pria itu kini mulai berbicara sambil mengemudikan mobilnya keluar mall. Pertanyaanku tadi tetap sama. Kita mau kemana? Tanya Azura. Aku akan membawamu ke KUA dan menikahimu, sebut Christian tanpa terduga. Azura yang mendengar jawaban yang diberikan oleh Christian tentu saja terlonjak kaget. Dari sekian juta kalimat yang Azura prediksikan akan keluar dari mulut Christian sebagai jawaban atas pertanyaannya tadi, tidak pernah terbesit kalimat barusan sama sekali. Dari mana ide gila itu muncul di dalam kepala Christian? Apa? Menikah? Apa kau sudah sakit, Tian? Serunya tidak percaya sambil memegang dahi Christian. M2 ambil kemudi. Perintah Christian pada AI-nya, kemudian Christian mengambil tangan Azura yang masih nangkring di dahinya. Pertama, aku tidak sedang dalam keadaan sakit. Kedua, pakai ini modus barumu supaya kau bisa menyentuhku. Christian menatap dalam mata Azura, membuat Azura jadi salah tingkah. Sial, kenapa aku malah menyentuh keningnya? Gumam Azura dalam hati menyesalkan kebodohannya barusan. Azura pun refleks menarik tangannya, tapi tentu saja Christian tidak akan melepaskan tangan Azura semudah itu. Aku tidak sedang bercanda denganmu, Gianna Azura Hardata. Aku akan menikahimu hari ini juga. Kata-kata yang keluar dari mulut Christian terdengar serius. Tatapan mata Christian juga tidak mengisyaratkan kalau Christian sedang bercanda dengan Azura. Tapi menikah yang benar saja. Bagaimana bisa itu terjadi antara dirinya dan Christian? Christian itu lebih muda darinya dan kepercayaan mereka pun berbeda. Singkatnya, terlalu banyak faktor penghalang untuk hubungan ini. Azura menarik nafas dalam kemudian memberanikan diri menatap balik Christian. Aku tahu alasanmu melakukan hal ini karena kejadian malam itu. Tapi sungguh, Tian, aku tidak membutuhkan pertanggungjawaban apapun darimu. Bahkan jika benar telah terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi antara kau dan aku malam itu. Sungguh, aku tidak membutuhkannya. Usai menyelesaikan kalimatnya, Azura memperhatikan dengan seksama setiap perubahan air muka Christian. Seperti apa kira-kira respon yang akan Christian berikan atas statementnya barusan. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tidak terlihat tanda-tanda kalau Christian akan merespon apa yang Azura katakan. Sehingga Azura pun memutuskan untuk meyakinkan Christian sekali lagi. Jangan sampai kau menikahiku hanya karena sebuah tanggung jawab. Rumah tangga tidak bisa dibangun hanya atas rasa tanggung jawab karena sebuah one stand night saja. Ayolah, kita sudahi sampai di sini. Kita anggap malam itu tidak pernah ada. Kita kembali saja seperti diri kita yang dahulu. And then problem solved. Azura pun kembali mengakhiri kalimatnya.
Bagaimana kalau aku mengatakan padamu, aku menikahimu bukan karena kejadian malam itu? Bagaimana kalau aku benar-benar mencintaimu? Suara berat Christian saat mengatakan hal itu membuat detak jantung Azura berdebar kencang. Sial, kenapa jantungku malah bertingkah di saat-saat seperti ini? Ini pasti karena aku sudah jomblo hampir 20 tahun. Sedikit saja kata cinta mampu mengakibatkan tsunami di dalam sana. Di dalam rutukannya atas debaran yang tidak menentu di dalam hatinya, dia masih sempat-sempatnya mencari alasan yang logis mengapa debaran itu terjadi. Jangan mengada-ngada, Tian. Azura menarik tangannya pelan tanpa pemberontakan, sehingga Christian pun dengan rela melepaskan tangan Azura. Aku tidak mengada-ngada, aku serius dengan apa yang aku ucapkan barusan. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Ulang Christian sekali lagi. M2, hentikan mobil ini. Aku ingin turun. Perintah Azura pada M2. Terus jalan ke KUA M2. Perintah Christian yang berlawanan dengan perintah Azura. M2, please. Kau adalah AI terpintar yang aku kenal. Cepat hentikan mobil ini. Bosmu mulai sudah tidak waras. M2 jalan. Atau kau akan aku ganti dengan AI yang lain. Ancam Christian lalu tersenyum licik pada Azura. Kau, seru Azura sambil mengarahkan jari telunjuknya ke Christian. Tidak baik mengarahkan jari seperti itu pada calon suamimu. Christian langsung menurunkan tangan Azura. Calon suami? Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Tegasnya lugas. Kalau begitu, akan aku buat kau jatuh cinta padaku. Ucap Christian dengan mudahnya. Azura yang mendengar hal itu spontan tertawa dengan nada mengejek. Apa? Apa kau bilang barusan? Membuatku jatuh cinta pada bocah sepertimu. Kau terdengar semakin mengada-ngada. Sudahlah, Tian. Tidak perlu memaksakan dirimu sampai sebegitunya. Dan M2, kau akan menghentikan mobil ini kan? Atau kekasihmu akan aku jual ke temannya Bia, pengoleksi mobil antik asal Jepang. Ancam Azura yang kali ini gantian tersenyum penuh kelicikan pada Christian. Christian mendengus kesal. Dia kesal karena dia bisa menebak apa yang akan M2 lakukan. Maafkan aku, bos. Diana adalah cinta matiku. Aku akan benar-benar mati jika tidak melihatnya lagi. Bersamaan dengan kata-katanya itu, M2 pun menuju ke tepi untuk menurunkan Azura. Si M2 saja lebih mudah diajak untuk bernegosiasi daripada dirimu. Sebut Azura sambil membuka seatbeltnya. 30 hari. Beri aku waktu 30 hari untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Jika dalam waktu 30 hari aku tidak bisa mendapatkan cintamu, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Christian menahan tangan Azura yang hendak keluar dari mobilnya. Baik, take your time. 30 hari, oke? Azura melepaskan pelan tangan Christian. Dan terima kasih atas sumbangannya. Azura pun menutup pintu mobil Christian usai mengatakan hal itu, lalu menstop sebuah taksi yang kebetulan lewat. Boss, I'm sorry. Ucap M2 dengan nada menyesal. Tidak masalah M2. Kalau begitu, ayo kita pergi. Mobil sport berwarna biru gelap itu pun melaju di jalanan sepi itu.